Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Egg of Terror part 25. Nggak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, ada sedikit koreksi. Jadi tingkatan hantu setelah hantu abis bukanlah hantu mimpi, tapi hantu nightmare atau mimpi buruk. Jadi mulai sekarang aku akan ganti ke hantu nightmare. Sebelumnya perang selesai dengan mundurnya malaikat. Lin Feng melakukan misi pemulihan Ling Luo dan meneliti bagian dalam payung Ling Luo. Karena tidak juga menemukan petunjuk, Lin Feng bertanya ke Jiang Wei, apakah Jiang Wei mengetahui itu. Jiang Wei mulai mensejajarkan ketiga payung Ling Luo, dan saat itu muncul sebuah pola yang saling tumpang tindih, membentuk sebuah peta yang seperti Laut Cina Timur, dan ada tanda merah yang pasti lokasi Pulau Penglai. Lin Feng meminta Zuan Hua untuk menuju ke sana menggunakan flash. Zuan Hua sudah menggunakan flash dan berpindah ke Laut Cina Timur. Setelah lama mencari, Lin Feng bingung kenapa tidak ketemu juga, padahal dia sudah berada di lokasi yang tepat. Zuan Hua bilang, coba bertanya ke Xiao Ru. Dia adalah hantu air yang sudah bangkit dari zaman dulu. Lin Feng pun setuju, hanya Xiao Ru yang mungkin tahu. Sementara itu, Xiao Ru sedang bermain game dengan Tong Tong. Saat itu ada suara yang meminta Xiao Ru keluar karena Lin Feng memanggilnya. Karena tidak konsentrasi, akhirnya Xiao Ru dikalahkan Tong Tong. Setelah itu Xiao Ru sudah ke Lin Feng. Dia bilang, Peng Lai. Dia pernah melihat itu di suatu buku dan akan mencarinya. Lin Feng senang akhirnya mempunyai petunjuk. Buku ini mencatat Pulau Penglai adalah kediaman legendaris para dewa kuno dan lokasinya tidak jelas dan tidak pasti. Itu ada di dasar laut. Hanya arus bawah laut yang sesuai dapat mencapai lokasi Penglai. Lin Feng meminta Xiao Ru yang sudah familiar dengan dasar laut untuk menemukan arus bawah laut itu. Xiao Ru mengajak lainnya untuk masuk ke wilayah hantunya. Lin Feng yang manusia kaget saat mengetahui wilayah hantu Xiao Ru ternyata banyak air. Hantu Lin Feng yang ada di sana pun juga kaget dan lupa kalau masternya manusia bukan hantu. Rumble membuat gelembung udara dan memakaikan itu ke kepala Lin Feng. Xiao Ru menyebut kapal ini dengan sebutan Black Pearl. Lin Feng ini adalah wilayah hantu yang tidak bisa dihuni. Dan untung saja Lin Feng sudah membuat rumah hantu di inventory. Xiao Ru menggerakkan kapal Black Pearl menuju ke arus laut, berperan sebagai nakoda. Xiao Ru mengatakan menemukan sesuatu. Di depan ada pertarungan. Ada manusia duyung yang sedang bertarung melawan monster kepiting. Saat itu dari lubang besar di dasar laut, muncul roh jahat kepiting Lai Lai, hantu abis tingkat 3. Kepiting Lai Lai menyemburkan air dari mulutnya yang menyapu bersih para duyung. Ada suara yang berteriak menyuruh roh jahat itu berhenti. Manusia ikan ini senang akhirnya putri mereka ada di sini. Muncul wanita cantik setengah ikan yang mengatakan roh jahat itu menyerang wilayah klannya. Lin Feng bilang mereka adalah duyung yang membingungkan kru kapal dan membuat kapal karam. Xiao Ru bilang yang ditemui Lin Feng saat itu bukanlah duyung, melainkan siren. Sementara yang ini adalah ras Sharkman atau manusia hiu. Sharkman adalah ras ramah yang sudah hidup di dasar laut Cina Timur secara turun-temurun dan menjaga ketenangan hidup di lautan. Putri Sharkman mengusir roh jahat itu pergi dari wilayah klannya. Tapi roh jahat kepiting tidak mau pergi, dia malah membuat pusaran air besar yang dia arahkan ke Putri Sharkman. Xiao Ru meminta Lin Feng untuk membantu mereka. Mungkin Sharkman itu tahu letak arus bawah di dasar laut. Putri Sharkman terdesak dan sudah mau diterkam capit raksasa roh jahat. Saat itu ada payung Ling Luo yang menghalaunya. Kepiting Lai Lai ingin melarikan diri. Tapi saat itu muncul Phoenix Yue Hui.
dan langsung menghantam tubuh kepiting itu hingga mati. Putri Sharkman melihat kedatangan kapal Black Pearl dan bertanya siapa mereka. Lin Feng datang dan mengatakan dia bukan orang jahat, dan dia adalah master hantu dari daratan. Dia sedang mencari arus bawah laut. Putri Sharkman ini bernama Bi Ningzhu. Dia adalah putri dari klan Sharkman. Ningzhu berterima kasih sudah mengalahkan roh jahat itu. Ningzhu juga bilang bisa membawa Lin Feng ke arus bawah laut yang dia cari dan meminta Lin Feng mengikutinya ke istana kerajaan Sharkman lebih dulu. Saat di dalam perjalanan, Tong Tong mengagumi keindahan di dasar laut, dan setelahnya mereka sudah sampai di depan istana kristal klan Sharkman. Datang dua Sharkman kecil yang menyambut kembalinya sang putri Ningzhu. Ningzhu mengajak mereka masuk. Suku Sharkman akan menjamu mereka dengan baik. Istana kristal. Di dalam istana ini sudah disiapkan perjamuan untuk kelompok Lin Feng. Ningzhu mempersilahkan Lin Feng menikmati hidangan. Sharkman cantik mulai menari untuk mengiringi mereka makan. Saat itu datang Ratu Sharkman bernama Brigitte. Dia adalah ibu Ningzhu. Brigitte berterima kasih sudah menyelamatkan putrinya dan mempersilahkan Lin Feng memakai harta suku Sharkman sesuka Lin Feng. Lin Feng bilang itu tidak diperlukan, tapi Xiaoru langsung berbinar senang. Dia bilang akan mengambil dan berterima kasih. Brigitte sudah mendengar kalau Lin Feng mau mengetahui lokasi arus bawah laut, tapi ada masalah dengan arus bawah laut itu. Di sana ada bau yang tidak dikenali keluar dan mencemari wilayah laut, membunuh banyak sekali ikan. Lin Feng bertanya apa Brigitte bisa mengantar mereka dan mungkin Lin Feng bisa membantu. Brigitte setuju dan akan mengantar ke sana. Ningzhu juga akan ikut ke sana. Setelah itu mereka sudah sampai di arus bawah laut. Setiap arus di sini akan membawa manusia ke wilayah laut yang berbeda. Sampai di sana banyak sekali jenis ikan yang mati karena adanya aura misterius. Brigitte belum tahu dari arus bawah mana yang membawa aura itu sampai ke sini. Lin Feng bertanya ke Xiaoru apakah dia tahu arus mana yang membawa ke Penglai. Tapi Xiaoru tidak tahu sama sekali. Rumble menggunakan kehebatan indera penciumannya. Dengan mencium bau, Rumble yakin ada bau kematian di arus sebelah sana. Lin Feng memuji Rumble yang hebat bisa menemukan sumber aura itu. Black Pearl sudah menuju ke sana. Brigitte tidak bisa ikut dan menyerahkan itu ke Lin Feng. Ningzhu mengikuti Lin Feng dan ingin keluar dari wilayah Sharkman. Karena Ningzhu belum pernah sama sekali meninggalkan wilayahnya. Lin Feng tentu saja tidak bisa menolaknya. Black Pearl sudah di depan arus bawah laut yang membawa ke bau kematian. Xiaoru sudah memakai topinya. Anak-anak, duduklah dan pegangan erat-erat. Xiaoru akan melaju dengan kecepatan penuh. Black Pearl sudah memasuki arus bawah laut. Kapal itu melaju sangat cepat, membuat Ningzhu melompat ke tangan Lin Feng. Kecepatan Black Pearl semakin meningkat mengikuti kemana arus bawah laut itu membawa mereka. Setelahnya, Black Pearl sudah keluar dari arus bawah laut dan keluar dari dasar laut. Mereka penasaran kemana mereka dibawa pergi oleh arus itu. Saat itu mereka melihat ada sebuah pulau besar di depan. Xiaoru kaget, pulau besar itu seperti terapung di lautan. Lin Feng dengan penglihatan yang tajam mengatakan tidak, ada sesuatu di dalam kabut di bawah pulau itu. Dan ternyata itu adalah kura-kura raksasa. Tong Tong berbinar kagum melihat adanya kura-kura yang sangat besar. Isuna akhirnya muncul. Dia juga kaget apa kura-kura di benua timur sebesar itu. Yuan Hua bilang kura-kura itu terbuat dari batu dan dia membawa pulau menuju ke lautan. Jiang Wei menebak perubahan laut Sharkman adalah pulau ini. Sistem muncul, katanya misi untuk menemukan Penglai sudah selesai. Lin Feng akhirnya mengetahui
kalau pulau yang di atas kura-kura itu adalah Penglai. Lin Feng meminta Xiaoru untuk turun ke sana dan melihat-lihat. Ningzu baru sadar dari pingsannya dan kaget sudah berada di atas langit. Mereka sudah sampai di tengah pulau dan melihat bagaimana keindahan Pulau Penglai. Tongtong menemukan rusa dengan tanduk yang tumbuh bunga plum. Saking senangnya Tongtong mengejar rusa itu. Ningzu yang baru keluar dari laut juga kegirangan dan ikut main juga. Xiaoru bilang, kau itu ikan, tetaplah aman di darat saja. Ningzu bilang, aku bukan ikan. Setelah mengatakan itu, setengah tubuhnya yang sebelumnya seperti ikan menjadi kaki manusia pada umumnya. Hal itu tentu saja membuat Lin Feng kaget. Ningzu langsung berlari menyusul Tongtong. Lin Feng bingung, seharusnya Ningzu melakukan itu sejak awal. Dia tidak perlu repot-repot menggendongnya. Misi pemulihan Ling Luo kedua membantunya menemukan kenangan masa lalu. Lin Feng bertanya apakah Ling Luo punya ingatan tentang tempat ini. Ling Luo menggelengkan kepalanya dan tidak mengingat apapun. Tongtong mengatakan kalau baru saja dia melihat dengan mata hantunya. Lin Feng pun penasaran dan ingin melihat itu juga. Lin Feng sudah memakai skill berbagi visi dengan Tongtong. Dan Tongtong dengan mata hantu melihat ke atas langit. Ada sebuah retakan di langit dan keluar aura hijau yang melayang-layang di tengah pulau. Lin Feng menemukan petunjuk dan akan menuju ke sana. Setelah itu, kelompok Lin Feng sudah berjalan masuk ke tengah pulau Penglai. Ningzu merasa aneh melihat hewan di pulau ini yang ditumbuhi bunga. Dengan wajah sok tahu, Xiaoru bilang sejak awal pulau ini berbeda. Dengan antusias, Ningzu memakan itu. Dia bertanya, apakah ini pulau immortal dan apakah immortal itu memang ada di sini? Tidak menyangka dengan jawaban itu, Xiaoru malu-malu dan bilang mungkin saja. Ling Luo terbang dengan riang gembira. Lin Feng menyadari itu. Ling Luo sejak masuk ke pulau ini menjadi lebih riang. Rumble mencium bau makanan dan ingin memakan bunga yang ada di depannya. Tongtong yang melihat itu berteriak, berapa kali harus dibilangin. Rumble yang semakin dekat dengan bunga itu, tiba-tiba bunga itu tertutup dan setelahnya bunganya mekar lagi. Tapi ada yang berbeda, ada mata di tengah bunga itu dan batang merambatnya melilit tubuh Rumble. Tongtong dengan cepat menyelamatkan Rumble dan kaget dengan tumbuhan ini. Dengan kesal, Tongtong bertanya siapa yang berani mengganggu Rumble keluar sini. Tongtong menarik tanaman merambat itu. Lin Feng mengatakan sepertinya itu terhubung dengan ujung lainnya. Dan yang muncul adalah makhluk dengan dua kepala hewan berbeda. Tongtong melepaskan tanaman itu dan menyuruh monster itu pergi saja. Aku akan menang meskipun terluka. Saat itu Lin Feng mendengar gemuruh dan yakin ada monster lain. Ini yang muncul. Tanaman merambat itu seakan memakan semua hewan dan menyatukan mereka menjadi monster yang sangat aneh. Lin Feng meminta Ling Luo untuk menghadapinya. Dengan payung, Ling Luo berhasil membelah tubuh monster itu. Tongtong juga menyerang dengan memukul mundur monster itu saat berada di bentuk kolosal es. Jiang Wei juga muncul dan melilit monster itu dengan lukisan hantu. Lin Feng maju, dia tahu monster ini tidak begitu kuat. Tapi saat itu tanaman merambat tumbuh lagi dan mulai menyerang Tongtong. Tongtong sangat kaget dan bilang tubuh monster ini adalah tanamannya, bukan hewannya. Tidak hanya bisa beregenerasi dengan cepat, tapi dia juga bisa menghancurkan energi hantu. Lin Feng melihat lawannya yang tanaman, maka biarkan saja dia terbakar. Ghost Flame terbang dan membakar seluruh tanaman itu sampai hangus. Yuan Hua tidak berhenti, dia terus menembakkan Ghost Flame, membakar semua monster yang ada di sana. Semua monster tanaman berakhir hangus dan menjadi XP untuk Lin Feng. Tongtong mendekati Yuan Hua dan memuji kehebatan Ghost Flame milik kakaknya itu. Tampaknya Pulau Penglai ini tidak begitu damai.
Hewan-hewan aneh di pulau ini mungkin ada hubungannya dengan monster tanaman merambat barusan. Lin Feng melanjutkan perjalanan. Dia mengingatkan semua hantunya untuk berhati-hati. Mereka sudah semakin masuk, tanaman merambat pun semakin menutupi jalan. Mungkin monster tadi akan muncul lagi. Empat hantu ini merinding, tidak mau ketemu tanaman merambat yang menyebalkan itu lagi. Lin Feng membuka tabir tanaman merambat di depannya. Lin Feng melihat reruntuhan yang aneh. Ada aura hantu dari retakan mengarah ke reruntuhan itu. Si Auru takut ini seperti di film horor, di mana ada hantu yang akan muncul. Tong Tong bertanya, memangnya kau bukan hantu? Si Auru lupa jadi dirinya. Lin Feng bilang jangan takut, ayo masuk dan lihat. Lin Feng melihat sebuah pohon kering yang terlihat seperti manusia. Saat itu dia mendengar suara teriakan Xiaoru. Ternyata ada pohon lainnya yang datang mengepung mereka. Lin Feng sudah memakai armor dan menyuruh mereka untuk bersiap bertarung. Tong Tong menghentikannya dan mengatakan, "Kakak, tunggu sebentar. Manusia pohon ini sangat lambat." Tong Tong pun tidak merasakan niat jahat sama sekali dari mereka. Lin Feng melihat kalau manusia pohon itu sedang menyiram pohon lainnya. Ling Luo ke belakang Lin Feng. Lin Feng melihat Ling Luo dan penasaran, apakah Ling Luo mengingat sesuatu. Ling Luo berlari masuk ke reruntuhan. Tong Tong bilang, Kak, Ling Luo sepertinya menemukan sesuatu. Sampai di dalam, mereka menemukan sebuah energi berbentuk bola berwarna ungu pekat. Ling Luo langsung menuju ke dalam dan Lin Feng yang melihat itu pun mengikutinya. Tong Tong bilang jangan masuk ke sana, tapi Lin Feng sudah keburu masuk mengikuti Ling Luo ke dalam. Lin Feng yang masuk seperti jatuh ke sebuah ruang aneh, dan setelah itu dia membuka mata, kepalanya begitu pusing dan tubuhnya pun menjadi burung hitam. Lin Feng melihat seluruh tubuhnya dan perubahan itu membuatnya bingung apa yang terjadi. Kenapa dia berubah menjadi burung hitam? Lin Feng mendengar teriakan dari satu rumah besar di tengah pulau, menyebut nama Luo Wei. Lin Feng terbang dan mendekati istana itu. Ada dua wanita di depan istana dan berharap sang dewa memberkati nyonya melewati masa sulitnya. Lin Feng berhenti di salah satu ranting pohon dan mengetahui kalau ini adalah waktu di mana Ling Luo masih hidup. Di dalam ternyata sedang ada persalinan. Yuling, patriark dari Peng Lai, menyemangati istrinya bernama Luo Wei yang sedang berusaha melahirkan anaknya. Dan setelah itu, akhirnya anaknya berhasil lahir dengan selamat. Ternyata dia melahirkan 3 anak kembar. Tapi sayangnya dua dari mereka tidak selamat. Dan hanya anak ini yang berhasil selamat. Luo Wei melihat anaknya yang baru lahir. Saat itu dua bayi yang mati keluar jiwanya yang terbang dan kedua jiwa itu masuk ke dalam tubuh anak yang masih hidup. Yuling kaget dengan apa yang dia lihat. Apakah ini mungkin? Di sana juga ada tetua ini yang mengatakan itu benar. Dia menyerap jiwa dua bayi lainnya. Itu berarti dia menjadi tubuh dengan 3 jiwa yang sangat langka. Bahkan dalam 100 tahun terakhir belum pernah terjadi. Senang dan mengatakan surga belum meninggalkan klan mereka dan anak ini diberi nama Yuling dan mendapatkan tugas untuk mengendalikan payung Bao Luo. Lin Feng tahu bayi itu adalah Ling Luo dan tempat ini sama dengan dunia di dalam lukisan Jiang Wei. Ini adalah dunia ilusi yang dibangun dari sebuah ingatan. Saat itu lingkungan berubah dengan sangat cepat. Ini sudah 16 tahun kemudian. Terlihat Lin Feng yang masih di dalam bentuk burungnya terjatuh dari langit. Di bawah ada Yuling yang sudah menjadi remaja cantik dan sehat. Dia tampak sedang mengambil sari dari satu bunga. Pengumpulan embun peri hari ini sudah selesai, kata Yuling dengan sangat senang. Karena tugasnya sudah selesai, Yuling ingin beristirahat dulu dengan tiduran di sana dan menjadikan payung menjadi bantalnya. Saat itu Lin Feng sudah sampai di istana dan membuat Yuling sangat kaget.
Lin Feng merasakan pusing luar biasa karena benturan itu. Yuling melihat kalau burung itu gemuk dan ingin menangkapnya untuk dimakan. Lin Feng hanya bisa berkicau. Dia tidak bisa bicara dan sangat panik. Nasibnya akan menjadi makanan saja. Dengan memasang wajah melas dan sok imutnya, berharap Yuling melepaskannya. Dan itu pun berhasil. Yuling tidak jadi menjadikan Lin Feng sebagai makanan. Saat itu ada burung lain yang datang. Aku nggak tahu jenisnya apa ini. Yuling sangat kaget dengan kemunculannya dan memanggil burung itu Xiao He. Dia bertanya apa yang dilakukan Xiao He dengan mematuk kepalanya. Itu sakit sekali. Xiao He seakan bicara ke Yuling. Yuling yang mendengar itu sangat paham dan mulai panik karena upacara pencerahan immortal sudah dimulai dan Yuling terlambat ke sana. Dengan cepat Yuling bergegas menuju ke lokasi upacara pencerahan. Dengan menggunakan payungnya, Yuling terbang ke sana meninggalkan Lin Feng. Lin Feng bergegas terbang untuk mengikuti Yuling ke sana. Sementara itu, di lokasi upacara pencerahan, sudah banyak orang yang berkumpul dan bertanya-tanya, di mana Yuling kok tidak datang juga? Patriark yang paling kesal, di mana anaknya itu, kenapa belum datang juga? Luo Wei sebagai istrinya menenangkan suaminya itu dan dia sudah meminta Xiao He mencari Yuling. Tetua ini mengatakan waktunya hampir habis dan relik suci harus segera disamon. Tetua membuka gulungan klan dan memanggil relik suci klan senjata immortal payung Bao Luo. Oke, cerita dikit di sini. Di zaman dulu, ada leluhur klan yang merasa tidak mudah bagi masyarakatnya untuk bertahan hidup. Jadi mereka ini menggunakan kesaktiannya untuk menciptakan sebuah pulau immortal Penglai. Dan sejak saat itu, mereka pun memutuskan mengasingkan diri di pulau Penglai demi kelancaran memahami Dao Agung Surgawi. Mulai dari sini mereka menyebut diri mereka sebagai klan Penglai. Berbagai suku di Penglai menjalin keharmonisan dan roh leluhur mereka juga melindungi Penglai. Dalam 100 tahun kemudian, orang dengan takdir 3 jiwa yang sama dengan leluhur mereka akan lahir di klan Penglai. Upacara ini akan diadakan pada hari dia dewasa dan orang itu akan bisa mengaktifkan relik suci klan dan menjadi pemilik barunya, melindungi Penglai dan bisa berkomunikasi dengan roh leluhur. Pemanggilan relik suci sudah dilakukan dan muncul energi kuat yang menjulang ke langit. Mereka melihat adanya relik suci payung Bao Luo. Mereka semua senang. Beruntung bisa menjadi orang yang melihat relik suci itu. Tetua sangat senang pemanggilannya berhasil. Payung Bao Luo yang sebelumnya muncul dengan ukuran besar mulai mengecil. Tetua bertanya kenapa Yuling belum sampai di sini juga. Dia harus segera melakukan upacara aktivasi sebelum lingkaran cahaya itu menghilang total. Kalau tidak, mereka harus menunggu 100 tahun lagi sebelum bisa memanggil payung Bao Luo lagi seperti sekarang. Payung Bao Luo memulai memudar seiring berjalannya waktu. Luo Wei dan suaminya panik, anaknya itu belum juga datang. Saat itu Yuling sudah tiba di sana dan dengan wajah tanpa dosa bilang, "Aku datang." Lin Feng juga ikut dengan Yuling. Yuling yang sudah datang ke situ terlambat. Dengan cerobohnya dia jatuh di depan semua orang dari klan Penglai melihatnya. Yuling hanya bisa tertawa ringan. Ayahnya sangat kesal dengan kelakuan anaknya itu. Tetua pasrah dan hanya bilang upacara pencerahan immortal sudah dimulai, cepat masuk ke dalam formasi itu. Yuling pun berdiri di sana dan masuk ke dalam formasi. Tetua bilang, lepaskan semua beban pikiranmu dan biarkan jiwanya beresonansi bersama payung Bao Luo. Simbol-simbol di formasi mulai menyala. Simbol yang menyala itu akan menjadi tanda payung Bao Luo mengakui Yuling sebagai pemilik berikutnya. Formasi payung Bao Luo menyebar. Orang-orang sangat kagum dan tidak menyangka akan bisa melihat relik suci itu diaktifkan. Lin Feng yang di sana pun juga kagum dengan apa yang dia lihat. Saat itu mereka bingung kenapa payung Bao Luo menutup kembali
dan banyak sekali warnanya. Payung Baoluo tertutup dan formasi itu sudah menghilang. Tetua kaget dan mengatakan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yuling mengambil payung Baoluo dan bingung apakah dia gagal. Yuling mencoba membuka payung itu tapi tidak berhasil. Dia berteriak apa yang terjadi. Ayahnya datang, payung Baoluo belum hilang sepenuhnya dan belum gagal total. Ini pasti karena Yuling yang terlalu banyak main-main dan kurang berlatih dengan benar. Yuling paham dan bersemangat, dia akan berlatih keras ke depannya. Setelah upacara itu selesai, tampak Yuling yang sudah berlatih di bawah air terjun. Warga Penglai melihatnya dan meragukan kalau Yuling adalah 3 jiwa yang ditakdirkan dan mengatakan payung itu palsu. Yuling sudah berlatih keras selama 1 tahun ini dan belum juga berhasil mendapatkan respon dari payung Baoluo. Lin Feng yang juga di sana hanya diam. Dia malah ditanya sama Yuling, apakah kau juga mengejekku? Dengan riang gembira, Lin Feng berkicau. Yuling memeluknya, dia berterima kasih ke burung itu yang selalu ada untuknya. Luo Wei menemui anaknya dan memuji Yuling. Luo Wei menyemangati anaknya itu agar terus berusaha dan berharap anaknya bahagia. Yuling menangis karena tidak berhasil melakukan upacara pencerahan. Setelah itu Luo Wei pulang dan menasehati anaknya untuk tidak malas berlatih. Beberapa lama setelahnya di malam hari, terlihat Yuling kelelahan dan mengatakan latihannya untuk sekarang selesai. Saat itu dia melihat sebuah cahaya terang yang melesat. Apakah itu meteor? Benda yang disangka meteor oleh Yuling terjatuh tepat di pulau Penglai. Muncul asap hijau setelahnya dan itu menutupi Penglai. Tanaman merambat sudah bergerak secara agresif. Semua hewan yang ada di dalam hutan itu berlari menjauh dari kejaran tanaman itu. Tapi mereka kalah cepat dan tanaman merambat berhasil menangkap semua hewan yang ada. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.